Shalom saudara, pada sesi yang kedua ini kita akan bersama-sama melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di sesi yang pertama. Di sesi pertama kita sudah bersama-sama memahami apa itu sensis, sistem indera, sensori kita yang begitu pentingnya sehingga kita perlu melatihnya. Apa itu sensori, bagaimana kita melatihnya, semua itu kita sudah pelajari di sesi yang pertama. Kita perlu melatih sensori rohani kita supaya kita memiliki kepekaan dan dapat berespon dengan tepat, dapat membedakan antara yang jahat dan yang baik. Dan demikian juga saat kita melatih sensori kita, yang kedua kita beroleh kesempatan untuk tidak terhambat dalam pertumbuhan kita menjadi dewasa. Nah, saudara bisa mendengar lebih jauh hal-hal yang sudah dibahas di sesi yang pertama supaya saudara lebih memahami lagi apa yang kita bahas di sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini, kita bersama-sama lebih menekankan di dalam memahami mengapa kita perlu menjadi di dalam kita melatih panca indera rohani, bukan hanya meniru. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa menjadi, bukan meniru. Jadi mengapa perlu menjadi, saudara? Pertama, itu perintah Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, jadikanlah muridku. Katanya menjadi, jadikan muridku. Bukan tirulah muridku, tidak. Jadilah muridku. 1 Korintus 11 ayat 1 juga dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Menjadi ini ditekankan karena Tuhan tidak ingin kita hanya meniru, kita tidak sejati. Coba bayangkan saudara, manakala seseorang meniru juara tenis kelas dunia, entah gayanya, dia mainnya, jamnya dia tampil mau meniru juara tenis kelas dunia, tanpa modal kemampuan kelenturan tubuh, tanpa modal dia sudah berlatih dan mempelajari bagaimana tekniknya nyemes dari sebelah begini, mungkin dia bisa menjadi cedera otot, bahkan mungkin pingsan. Karena dia cuma meniru juara tenis kelas dunia. Dia tidak berusaha berproses untuk menjadi juara tenis kelas dunia. Juga saat kita melihat ada seorang mau main film, memerankan sebagai jenderal. Nah, dia mungkin lihat sebentar tentang bagaimana menjadi jenderal. Dia amati cara jalannya, cara ngomongnya, posisi badannya, tegapnya, ketegasannya, langkah-langkahnya, dipelajari semua. Bisa main film, berhasil dia seperti jenderal beneran. Tapi apakah benar dia sudah menjadi jenderal, saudara? Sangat berbeda. Apa yang membedakan? Seorang jenderal dia seluruh keberadaannya dilatih menjadi jenderal. Dia mengikuti pembelajaran bertahun-tahun digembleng, saudara. Dan sangat berbeda antara yang tiruan tadi dalam mengambil strategi, kemampuan daya juang dia waktu dia harus dilepas di hutan belantara. Beda antara jenderal beneran dan jenderal gadungan menghadapi perang. Jenderal tiruan, lari dia, ngibrit, nggak tahu caranya, mungkin dia mati di medan perang. Tapi seorang jenderal yang benar-benar seorang jenderal yang terlatih, dia tahu bagaimana menghadapi perang. Itu bedanya saudara, antara menjadi dan meniru. Demikian juga saudara mau meniru jadi bos, gayanya boleh, bawa uangnya sekepok pinjaman dari temannya boleh. Tapi manakala benar-benar dapat uang dan saudara tidak benar-benar menjadi seorang bos dan siap menjadi bos, mungkin saudara akan tergilas oleh berbagai banyak kejahatan karena saudara cuma meniru menjadi bos. Saudara belum memiliki pribadi dan menjadi seorang bos beneran. Demikian juga waktu kita menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, menjadi utusan Tuhan. Itu beda sekali dengan meniru utusan Tuhan, meniru pengikut Kristus, beda sekali saudara. Apa bedanya? Bila menjadi,
Dia selalu ada dan melakukan dalam kondisi apapun. Kalau meniru, Iranto Sikon saat diperlukan sesuai mood. Kalau dia lagi main film, dia tiru. Kalau dia tidak lagi main film, ngapain niru jenderal? Jalannya aja udah capek, mesti tegap begini. Dia berbeda sekali. Karena tergantung sikonnya, kapan dia harus meniru. Kalau nggak perlu meniru, dia tidak akan melakukan apa yang sedang dia tiru. Saya mendapati bahwa ternyata banyak orang-orang bisa meniru suaranya Pak Presiden. Nah, apakah dia mau setiap kali bisa berbicara dengan gaya Jokowi? Nggak bisa, karena dia bukan Jokowi, bukan presiden kita. Saat dia diperlukan untuk tampil atau mungkin untuk menunjukkan bahwa dia bisa meniru, dia lakukan. Manakala tidak, dia tidak melakukannya. Nah, menjadi itu juga bedanya dengan meniru. Menjadi itu melewati proses pembelajaran. Ada kerinduan, keingintahuan untuk belajar. Dan ada metanoia di sana, ada perubahan pola pikir, ada perubahan gaya hidup semua, seluruh keberadaan dirinya. Dan juga di sana ada latihan, terus berulang seperti itu. Latihan untuk apa? Ya untuk memahami lebih jauh, supaya dia bisa belajar lebih jauh dan lebih mahir lagi, dan lebih bisa lagi, dan lebih menjadi seperti yang dimau. Kalau tentara, dia menjadi tentara yang sejati. Manakala kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi pengikut yang sejati, ya. Nah, kalau meniru itu bisa cuma proses pelatihan. Bahkan mungkin pelatihan singkat kalau seorang berbakat. Kalau toh pelatihan berulang-ulang, tapi tidak membuat dia merubah segala sesuatu yang lain. Gaya hidupnya, keberadaan, dia benar-benar dilatih jadi presiden atau jadi tentara, tidak. Dia hanya perlu proses pelatihan saja, cukup. Tapi saat menjadi, dia harus melalui proses pembelajaran tersebut. Menjadi itu mengubah being, mengubah seluruh keberadaan diri kita. Cara mikir kita, gaya hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita, pola pikir kita. Tapi manakala meniru, itu biasa hanya kulit luar. Ya mungkin dalam bersuara saja, atau orang lain gayanya saja. Tapi yang di dalam tidak, itu meniru, saudara. Nah, menjadi itu sejati, sedangkan menirunya tempelan, sticky, saudara. Dan malah manakala tempelan, sudah lihat tempelan bisa gampang dibuka. Manakala kita menjadi Kristen yang meniru, saudara, yang menjadi pengikut Kristus tiruan, anak kita, orang-orang sekeliling kita tuh akan tahu, saudara. Dan mereka akan mencibir. Mengapa? Karena kita mungkin bisa berkata-kata, kita mungkin menasihati berbagai hal, tapi kita sendiri tidak melakukannya, tidak bisa memberi contoh buat mereka. Karena itu bukan bagian hidup kita. Kita hanya sesaat saja melakukannya. Saat diperlukan, mungkin saat di gereja, saat menghadapi orang-orang rohani, kita bersikap sopan, bersikap begitu lupa. Tapi manakala di luar lingkungan yang harusnya kita tetap menunjukkan yang baik, yang benar sebagai pengikut Kristus, kita tidak bisa melakukannya. Dan orang paling dekat itu yang paling tahu, paling melihat hal ini. Nah, saat kita menjadi, itu biasanya tahan uji, saudara. Manakala kita meniru, tidak tahan uji. Antara emas yang sejati, makin dia diuji, dia makin murni. Tapi manakala seorang pengikut Kristus yang tiruan, saudara, ujian datang, dia akan lari. Dia mungkin akan mudah meninggalkan Kristus. Dia mudah untuk meninggalkan kebenaran dan melenceng jauh dari jalan Tuhan. Jadi mengapa perlu menjadi? Pertama, tadi adalah perintah Tuhan. Kita sudah melihat, jadilah pengikut Kristus, bukan tirulah pengikut Kristus. Yang kedua, mengapa perlu menjadi? Karena Tuhan mau kesejatian kita. Saudara, kita sering mendengar, jadilah pria sejati. Apakah hanya pria yang perlu sejati, saudara? Tidak. Semua wanita juga perlu sejati. Jadi kita perlu menjadi manusia sejati. Dan Kristus sudah menjadi contoh di sana. Manusia sejati itu siap untuk posisi yang paling rendah, untuk menolong dan menjadi hamba, melayani orang-orang sekeliling, bertemu dengan Tuhan.
Di satu posisi dia menyadari bahwa dia sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga dia tidak menjadi minder. Dia menjadi pribadi yang bebas. Bebas untuk menyatakan kebenaran. Bebas untuk melakukan kebenaran dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Apa itu sejati? Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sajadi, apa adanya. Yang sesuai destininya Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita apa, saudara? Tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk jadikan kita itu orang-orang yang seperti Dia. Bukan sama dengan, tapi seperti. Jadilah sama seperti, bukan sama dengan, seperti Bapa di surga. Jadi saudara, kita diminta untuk menuju ke sana. Itu yang Tuhan mau. Dan itu hanya bisa kita lakukan manakala kita benar-benar datang kepada Dia, Sang Pencipta hidup kita. Sebelum kita masuk dalam bagaimana kita menjadi, saya ingin mengulang kembali. Mengapa kita perlu menjadi, saudara? Karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan minta kita menjadi pengikut Dia yang sejati. Tuhan minta kesejatian kita sebagai pengikut Dia. Kapan saya bisa tahu bahwa saya sudah menjadi? Saudara, menjadi itu juga sebuah proses, dan menjadi seperti Kristus itu jauh, saudara, sangat jauh. Tapi manakala kita progres dan terus ada kemajuan di sana, makin hari makin serupa, makin hari makin serupa Kristus lewat proses pembelajaran tadi, itu membuat kita makin bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling, dan kita sendiri juga mengetahui, ternyata saya bisa sekarang makin sabar. Saya dulu kalau menghadapi peristiwa seperti ini gampang ngambek, sekarang enggak ya. Saudara, itu bukan dalam seperti sulapan, saudara. Itu akan terjadi manakala kita benar-benar mengambil keputusan. Waktu kita menyadari bagian hidup kita yang belum benar, dan firman Tuhan menerang lewat pembelajaran itu, dan kita akhirnya mengambil keputusan untuk berubah, berlatih untuk menang dari hal itu. Dan terus kita belajar, dan itu akhirnya membentuk hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, semangat hidup kita yang cinta Tuhan, cinta sesama akan terlihat, akan dirasakan oleh sekeliling juga, oleh pasangan, oleh anak, oleh mertua, menantu, bahkan tetangga. Luar biasa. Jadilah pengikut Kristus. Jadi bagaimana untuk menjadi? Pertama, tadi saya sudah sempat menyinggung, kita perlu datang dan melekat pada Sang Pencipta. Sang Penciptanya siapa? Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu adalah kepala gereja. Kristus itu adalah kepala gereja, dan kita gerejanya adalah tubuhnya. Manakala katakan datang dan melekat, sekali lagi itu tidak bisa terlepas dari namanya. Kita melekat pada Sang Firman, karena Kristus adalah Sang Firman, dan juga kepada tubuh Kristus. Saudara, semua ciptaan dijadikan lewat firman-Nya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuhan itu jadi. Tapi manakala Tuhan menciptakan kita manusia, itu paling unik, saudara. Mengapa? Karena melalui proses pembentukan oleh tangan Allah sendiri, dan nafas Allah diembuskan di sana. Saudara, dari penciptaan sudah terlihat kita diciptakan lewat sebuah proses pembentukan terlebih dahulu. Tidak sama dengan ciptaan yang lain. Nah, manakala kita
perlu bertumbuh berkembang menjadi yang Tuhan mau tadi, menjadi sejatinya, menjadi seperti Kristus, itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya proses. Proses apa? Proses penciptaan demi penciptaan. Penciptaan apa? Penciptaan karakter yang baru, penciptaan pola pikir yang baru, penciptaan bahkan sel-sel yang baru dalam diri kita sehingga kita bisa terus berkembang. Saudara, sadar atau tidak, kita bisa bertumbuh jadi makin besar. Itu adalah ada sel-sel baru yang terus muncul. Memang kita berkata itu tubuh kita yang diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa terjadi. Saudara, sadarilah itu pun juga campur tangan Tuhan. Tuhan sedang mencipta saat itu sel-sel yang baru buat kita. Demikian juga untuk semua hal yang terkait dalam hal rohani kita. Saudara, tidak bisa terlepas dari yang namanya kita harus terus bersama Tuhan mencipta, dan proses itu melalui proses yang namanya pembelajaran. Saudara bisa melakukan segala sesuatu mulai dari bayi. Saudara menyadari atau tidak, itu adalah sebuah proses pembelajaran. Sekalipun bayi-bayi, mungkin anak yang mulai bertumbuh, mulai belajar berjalan, itu belum belajar dengan cara membaca secara akademis, tapi dia kan eksplorasi. Tapi dia tetap melalui proses belajar. Proses belajarnya apa? Permulaan dia pegang segala sesuatu, dimasukkan di mulut. Dia belajarnya dari mulut dia. Oh, ini keras, dia tahu itu. Oh, ini lembek, dia bisa gigit-gigit. Oh, ini bisa bersuara. Waktu dia mulai melempar barang, kalau diberi barang dia lempar, itu proses dia belajar. Dia kepengen tahu ini kalau dilempar bunyinya seperti apa. Eksperimen dia mengeksplor semua. Dari situ lingkungan juga ikut melatih dia, memberi pembelajaran bahwa kalau benda seperti ini tidak boleh dibanting. Kalau dibanting dia bisa bahaya. Akhirnya dia mengerti mana yang bisa dilempar. Oh, kalau dia mendapat bola, dia bisa lempar. Kalau dia mendapatkan gelas, dia tidak boleh lempar. Akibatnya seperti apa dia tahu. Dari mana? Dari pembelajaran. Baik orang tua yang memberikan, juga dari explore yang dia lakukan. Nah, saudara, sampai pada titik tertentu dia harus belajar secara akademis. Itu pun juga pembelajaran lapisan demi lapisan. Manakala seseorang belum bisa yang namanya tambah-tambahan, dia tidak bisa diajar perkalian. Nah, proses itulah yang terus terjadi dalam hidup manusia sehingga manusia bisa makin berfungsi dan maksimal dalam panggilannya masing-masing. Saudara, sepanjang hidup kita ada sebuah proses pembelajaran. Waktu saudara masih bujang, saudara mungkin harus belajar bagaimana menjadi hidup bujang yang kudus, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara belajar firman Tuhan tentang hal itu dan saudara melakukannya sehingga saudara boleh menjadi seorang yang lajang, yang masih single, tapi saudara hidup di dalam kebenaran dan dapat menjadi berkat di masa fase single saudara. Nah, waktu saudara menikah, saudara mulai memiliki pasangan. Kalau saudara adalah seorang pria, saudara akan belajar bagaimana menjadi suami yang baik sesuai apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan. Waktu saudara mempelajari, saudara harus mempelajari lebih dalam lagi dan lebih unik karena saudara menghadapi istri saudara masing-masingnya juga unik. Bagaimana saudara menjadi suami yang baik untuk istri saudara dari firman Tuhan. Nah, bagaimana dia saat menghadapi kelahiran anak pertama, waktu menghadapi proses mendidik anak di SD, di SMP, sampai dia mulai menghadapi masa remaja dan semua perubahan yang ada. Kita harus terus mempelajari supaya apa? Kita bisa benar-benar menjadi suami yang baik buat pasangan kita. Kalau kita sebagai istri, kita menjadi istri yang baik buat suami kita. Demikian juga menjadi seorang ayah waktu sudah melahirkan dan punya anak. Kita harus belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang baik buat anak kita.
Waktu kita menjadi seorang bisnismen, kita harus menjadi bisnismen yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa? Itu semua perlu yang namanya pembelajaran dari firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, pusing amat bu, aku melakukan apa yang bisa aja, naturalnya aja dah. Bisa kok lihat sekelilingnya. Ya, asal itu adalah sebuah proses pembelajaran. Manakala kita benar-benar tidak mau dan sangat alergi dengan namanya pembelajaran, berhentilah segalanya saudara. Berhenti gerak. Saudara bertumbuh sampai di situ. Tidak ada sesuatu yang lebih baik lagi bisa saudara capai, baik saudara menjadi suami, menjadi pasangan, saudara hanya sampai pada posisi saudara mengerti di mana, di situ saudara bertumbuh. Tapi manakala kita mau berkomitmen untuk terus belajar, saudara akan dibawa Tuhan pada kesempatan mengenal Dia lebih jauh lagi, untuk saudara menjadi suami yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih hormat pada orang tua, dan mengerti bagaimana menghadapi orang tua dengan segala sikap yang penuh hormat itu. Saudara akan menjadi berkat buat orang sekeliling. Saudara akan dirasakan keberadaan saudara menjadi terang. Seorang yang mahir menggali sumur, apakah dia tidak belajar? Dia belajar, saudara. Meskipun belajarnya mungkin beda dengan seorang yang belajar di STM. Mungkin di STM dia dipelajari tekniknya, secara teorinya. Dia mungkin belajar secara otodidak, dilatih dengan seorang mentor. Oh tidak, kalau menggali sumur itu begini, cara megangnya seperti ini, terus dia latihan. Itu juga pembelajaran. Pembelajaran secara lisan, pembelajaran dengan melihat contoh. Nah, manakala seorang yang belajar secara lisan bisa mahir, tapi saat dia harus yang namanya menggali sumur tanpa belajar, nggak bisa saudara. Coba saudara tangkap anak saudara atau orang yang kuat apapun. Dia bilang, ayo sekarang menggali sumur. Dia bisanya menggali tanah, tapi menggali sumur dia belum belajar. Kalau dia sudah belajar, dia akan bisa menggali sumur. Demikian juga manakala kita melakukan segala perkara, itu adalah proses pembelajaran. Dan jangan kita alergi juga di dalam hal rohani. Kita perlu proses pembelajaran tersebut, saudara. Jangan dikatakan teori tidak perlu. Teori perlu untuk kita bisa melakukan dengan lebih baik. HP yang canggih, semakin canggih, itu didapat dari mana? Dari teori yang makin diperdalam. Seorang yang belajar di STM, dia bisa menggali mungkin sumur minyak atau apa, karena dia belajar di bidang teknik di STM dan dia latihan dan dia bisa. Tapi sangat berbeda seorang yang belajar di mungkin perguruan tinggi yang mengerti tentang mungkin geologi. Dia akan lebih mahir lagi. Manakala dia benar-benar praktek di lapangan, dia akan lebih efisien dan bisa berkembang lebih jauh daripada seorang yang hanya belajar di STM. Saya bukan membicarakan ini bukan berarti merendahkan seorang STM, tidak. Seorang STM pun tetap belajar, seorang yang tidak STM pun tetap belajar. Saya hanya berbicara ini untuk menyatakan bahwa perlunya pembelajaran itu juga dalam bidang rohani kita. Dan tidak ada yang namanya pertumbuhan, perkembangan pribadi dan juga rohani yang sejati tanpa sebuah pembelajaran. Pembelajaran akan firman Tuhan. Pembelajaran yang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya terkait dengan tubuh Kristus, menggereja, menjadi bagian dari gereja, saudara. Saudara, training kepribadian, training yang bersifat memotivasi. Ada juga yang dikenal dengan hipnoterapi. Kadang-kadang kita melihat, bagus loh, ada perubahan. Saudara, jangan dijadikan andalan untuk menjadi, saudara. Mengapa? Apalagi namanya menjadi pengikut Kristus. Jangan saudara andalkan dengan yang namanya hipnoterapi atau training motivasi. Beda sekali. Memang ada yang bisa dengan training itu dilakukan sehingga orang menjadi terampil. Misalnya training memasak. Ya, dalam memasak, menjahit, bercocok tanam, menyanyi, bisa hanya dengan latihan-latihan seperti itu. Bahkan mungkin tadinya tidak termotivasi dengan hipnoterapi, dengan apa dia menjadi termotivasi. Mungkin beda sekali antara menjadi dokter yang sejati dan dokter gadungan.
Atau menjadi dokter tapi dia bukan dokter yang sejati. Apa sebabnya, saudara? Ya karena dia tidak mengabdi, tidak memiliki seluruh keberadaan seorang dokter. Tidak ada sisi pengabdian dalam diri dia. Kalau sisi sebagai dokter adalah hanya sebagai seorang yang juga pencari nafkah, akhirnya apa? Mudah disuap untuk menjual obat-obatan. Demikian juga seorang guru dan profesi-profesi yang lain harus menjadi, tidak hanya meniru. Itu benar-benar mengubah seluruh keberadaan diri. Menjadi pengikut Kristus, menjadi utusan Kristus. Itu adalah buah dari Roh Kudus. Hanya dimungkinkan saat kita benar-benar memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya dimungkinkan saat kita melakukan namanya masuk dalam proses pembelajaran akan firman Kristus. Dan tidak bisa disamakan dengan hanya melalui training-training kepribadian. Jadi bagaimana menjadi? Pertama tadi kita harus datang dan melekat kepada Sang Pencipta. Kedua, jangan lupa saudara, komitmen masuk dalam proses pembelajaran terus-menerus sepanjang umur hidup kita. Melakukan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk apa pembelajaran itu tadi? Untuk benar-benar mengubah seluruh keberadaan kita. Sehingga saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita berlatih untuk terus-menerus memberi diri dipimpin Roh Kudus, bukan sebagai keharusan, namun kesadaran, saya butuh melakukan firman Tuhan. Kalau tidak, mati saya. Saya butuh untuk memberikan diri saya untuk dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, saya tidak bisa menjadi bagian tubuh Kristus yang baik. Jadi melakukan bukan sebuah keterpaksaan lagi, karena kita benar-benar komitmen masuk dalam proses pembelajaran tersebut. Namanya proses pembelajaran itu tadi, saat seorang bisa sampai kepada benar-benar mengalami perubahan pola pikir dan segala hal, segala keberadaan dirinya, itu tidak bisa juga terlepas dari namanya saat orang itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Manakala seperti Petrus, dia tadinya hanya melihat Tuhan Yesus sebagai seorang guru, tapi manakala dia berjumpa dengan Kristus, saat dia melihat bagaimana Kristus menunjukkan dia adalah Tuhan dengan ikan yang dia tangkap begitu luar biasa, dia akhirnya lagi menyebut Tuhan Yesus sebagai guru, tapi sebagai Tuhannya. Itu terjadi perubahan pola pikir, dia berjumpa dengan Tuhan di momen tersebut. Dan ada banyak hal, kesempatan Tuhan mengajak kita berjumpa, entah itu dalam kondisi kita sedang sakit, kita berjumpa saat kita melihat penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa untuk menghadapi penyakit itu, yang kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita sangat bersyukur dan kita benar-benar melihat karya Tuhan. Atau mungkin lewat kesembuhan kita alami, atau lewat kerugian yang kita alami, kita justru bisa melihat Tuhan. Kenapa? Karena lewat kerugian itu kita disadarkan bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, kita sudah terlalu jauh dikuasai oleh keserakahan dan berbagai hal. Di situ kita disadarkan, kita ketemu Tuhan lewat kerugian kita alami. Semua hal Tuhan bisa pakai untuk Dia menemui kita, asal kita mau benar-benar rindu bertemu Dia atau tidak. Kalau kita masuk dalam proses pembelajaran itu, kita akan mendapatkan kesempatan untuk beroleh pertemuan-pertemuan itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, yang namanya kita komitmen dalam proses pembelajaran tersebut, saudara, selain saudara memahami yang namanya tadi kerinduan, ya, seperti diagram yang kita lihat ini, adanya kerinduan, keingintahuan akan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, keingintahuan kita akan mengenal Kristus lebih jauh lagi, sehingga kita menjadi pembelajar Kristus. Itu disebut di Efesus 4, menjadi pembelajar Kristus. Jadi bukan sesuatu
sesuatu yang asik. Dalam bahasa Inggris katakan learn Christ. Pembelajar Kristus, saudara. Kita harus sampai pada belajar sendiri dari Kristus. Baik lewat semua pengalaman yang ada, guru-guru apapun juga yang sedang mengajar kita, harus kita sampai pada akhirnya belajar sendiri dari Kristus. Dan dia akan menuntun kita bagaimana belajar dari Kristus. Saudara, belajar dari Kristus itu unik setiap pribadi. Saudara akan dituntun Tuhan sampai pada titik itu manakala kita benar-benar mau rindu, itu namanya belajar. Rindu, dan akhirnya kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami perubahan dalam cara hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita berpikir, cara kita bertingkah laku, gaya hidup kita, dan berbagai hal dari hidup kita. Dan kita terus berlatih untuk jadi lebih baik kita, lebih baik lagi, dan akhirnya kita akan sampai makin serupa dengan Kristus. Ya, itu tidak bisa lepas dari namanya kita perlu swakritik, saudara. Bukan hanya selfie. Saudara tahu selfie? Banyak orang selfie ini, seperti gambar yang saya lihat, tunjukkan ini. Kalau saudara selfie, apa yang saudara lakukan? Saudara lihat lagi kan? Oh jelek, dihapus. Betul? Saudara akan selfie lagi. Klik sampai posisi, gayanya, sehebat mungkin. Baru itu yang diambil. Itu selfie, saudara. Saudara, kita perlu swakritik, bukan hanya swafoto, saudara. Ya, swakritik dalam artian meneropong yang buruk di dalam diri sendiri. Kalau saudara dikritik, diteropong orang lain kan gak enak, saudara ya. Nah, Tuhan mau kita meneropong diri kita manakala kita mendengar sebuah kebenaran. Jangan kita terlebih dulu meneropong orang lain. Oh, itu buat si A tuh. Oh, itu buat si B tuh. Wah, itu cocok tuh buat Pak Penatua yang itu tuh. Oh, cocok buat yang ini. Tidak. Tapi harus swakritik. Kita harus meneropong ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus menemukan bagian-bagian yang buruk dari diri kita untuk kita buang. Kita buang sendiri, tidak tunggu orang lain buang, saudara. Itu lebih sehat, lebih nyaman juga buat kita daripada kita tunggu orang lain menegur. Tentu kita berterima kasih bila ada yang menegur, dan jangan kita menjadi ngambek, marah saat seorang menegur kita. Sekalipun tegurnya kurang pas pun, kita tetap berterima kasih, berarti kita sedang diperhatikan. Namun sebelum orang menegur, alangkah bersukacita surga dan Tuhan manakala kita rajin-rajin swakritik, saudara. Bukan akhirnya menemukan kekurangan dan menjadi putus asa, menjadi minder, itu salah, saudara. Itu swakritik yang salah. Tapi swakritik di sini untuk membuang yang buruk. Kalau saudara tawan, saudara minder, itu sesuatu yang buruk justru. Itu yang harus dibuang, saudara. Ya. Bagaimana saudara bisa membuang yang buruk? Bagaimana saudara bisa bertobat bila saudara juga tidak mengerti bahwa itu buruk, saudara? Dari mana saudara mengerti buruk? Dari saudara belajar. Dari saudara mengerti firman Tuhan mengatakan apa. Baik dari membaca sendiri, dari khotbah, dari juga pengalaman orang-orang sekeliling, dari nasihat sekeliling juga. Dan juga dari Tuhan sendiri yang berbicara saat kita swakritik. Mungkin saudara berkata, apa sih yang mesti dibuang tadi? Cara pikir yang salah. Kita kadang berpikir, kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan tidak adil. Tuhan kejam kalau Tuhan perlakukan hal ini. Itu pikiran-pikiran yang salah, saudara. Tidak ada Tuhan kejam terhadap kita. Tidak ada Tuhan tak adil. Dia Allah yang maha adil. Cara pikir yang salah. Kita pikir orang lain melakukan, kalau dia saya sapa, dia tidak melihat, itu pasti dia sedang membenci saya. Apa betul? Belum tentu. Kadang-kadang orang tidak menoleh ke kita saat disapa. Mungkin dia sedang punya pikiran banyak. Dia sedang fokus tertentu sehingga apa yang saudara sapa saudara tidak terdengar. Atau mungkin dia sedang sedih dengan sesuatu. Bisa saja terjadi, saudara. Atau mungkin dia sedang pakai headset, saudara tidak melihat headsetnya.
Tapi kalau kita sudah berpikiran bahwa kalau dia tidak melakukan A pasti B, itu kadang-kadang juga pikirannya salah, saudara. Bahkan kalau kita menghendaki orang lain melakukan, sedangkan kita tidak pernah memberitahu kehendak kita kepada dia. Misalnya, kita kepingin istri kita membuatkan kopi setiap pagi. Kita tidak pernah memberitahu, kita tidak pernah membicarakannya. Nah, kita marah-marah ngabak-ngabak sendiri saat pagi tidak dibuatkan kopi. Apa yang keliru di sana? Cara mikir kita. Kok bisa? Iya, kita berpikir seharusnya dia tahu dong. Saya minta kopi, kan pernah satu kali minta. Saudara, pikiran seharusnya dia tahu, seharusnya dia buat ini, seharusnya dia buat itu, belum tentu. Belum tentu orang tuh seharusnya dan bisa langsung tahu apa yang kita mau. Itu sebabnya kita perlu kembali swakritik supaya kita juga tahu pikiran-pikiran salah yang ada dalam diri kita. Tidak hanya melihat omongan orang itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, tapi kadang-kadang kita yang bermasalah. Nah, juga emosi-emosi negatif kita. Emosi-emosi negatif baik itu amarah, dikuasai kekhawatiran, demikian rupa ketakutan sampai tidak logis. Ya, kita bisa khawatir, saudara. Tapi Tuhan berkata, apakah dengan kekhawatiran itu kita bisa menambah selangkah dari jalan hidup kita? Nggak bisa. Kita bisa khawatir, tapi Tuhan suruh kita mengingat bagaimana Dia pelihara burung-burung di udara. Dan akhirnya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan takut. Ya, takut yang baik ada, tapi dikuasai dengan ketakutan itu luar biasa, akan membuat orang bisa sakit jiwa, saudara. Bisa membuat orang bunuh diri karena takut yang luar biasa. Dan kita keluar dari jalan Tuhan. Juga kadang-kadang berupa kesedihan yang berlarut. Emosi negatif yang seperti itu, kesedihan yang tidak pada tempatnya. Demikian juga pemberhalaan. Saudara memberhalakan kesuksesan saudara, tingkat pencapaian rohani saudara. Saudara begitu memberhalakan sehingga saudara tidak pernah berubah. Saudara seolah sudah bangga dengan posisi. Juga kelemahan-kelemahan kita, kelemahan yang mudah merendahkan orang lain. Ya, kadang-kadang kelemahan itu tidak kita sadari. Orang lain yang merasakan. Orang itu kalau ngomong selalu merendahin orang lain, ya. Sikapnya selalu merendahin orang lain. Nah, kadang-kadang ada orang punya kelemahan, suka jatuh cinta. Sudah punya pasangan gampang jatuh cinta. Ada yang punya kelemahan yang tidak bisa menguasai nafsu seksualnya. Hal-hal seperti itu yang namanya perlu swakritik, perlu dibuang sendiri, saudara. Tentu bukan dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan daripada Tuhan. Saat kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita sudah belajar bagaimana kita menjadi, bukan meniru. Datang kepada sumbernya, Sang Pencipta itu. Komitmenlah di dalam proses pembelajaran. Mengapa kita perlu menjadi? Karena Tuhan memerintahkan hal itu. Karena Tuhan ingin kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita mahir, terlatih dalam panca indera kita sebagai murid Kristus yang sejati. Amin. Mari kita masuk dalam doa dan kita mau datang kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita melihat diri kita sendiri. Adakah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Dia? Untuk kita datang kepada Dia, melakukan perubahan, melakukan pertobatan kembali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
tidak ada yang tersembunyi di matanya. Biar kita terbuka terhadap Dia. Tuhan, ini aku menyadari Tuhan, ini kelemahanku, ini kekuranganku Tuhan. Aku mau berubah. Manakala aku di hari-hari yang lalu Tuhan tidak berkomitmen untuk masuk sebagai pembelajar Kristus, saat ini aku berkeputusan Tuhan untuk benar-benar serius dan terus Tuhan menjadi pembelajar Kristus yang sejati Tuhan. Terus kami boleh menjadi pengikut-Mu yang sejati Tuhan, sehingga seluruh keberadaan kami, seluruh Tuhan sensori rohani kami, panca indera rohani kami Tuhan benar-benar terlatih, dan kami boleh makin dewasa, makin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami menjadi setia dalam Tuhan proses pembelajaran itu, setia Tuhan dalam proses untuk kami menjadi Tuhan bagian dari tubuh Kristus, berkomitmen di dalam menggereja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang Tuhan untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah beralasan.